Di sebuah kota di gurun California, sepasang suami istri bernama Jack dan Alice yang nampak bahagia bersiap menjalani aktivitas hariannya. Mereka tinggal di komplek dengan beberapa tetangga termasuk Bunny dan Pat. Jack bersama para suami lain kemudian pergi untuk bekerja di satu perusahaan yang sama bernama Victory. Victory headquarters, all residents safe and accounted. Sementara suaminya kerja, Alice menjalani rutinitasnya membersihkan rumah dan berlatih balet dengan pelatihnya Sally. Layaknya ibu-ibu komplek yang suka bergosip, suatu hari Alice dan Bunny membicarakan Margaret yang tak hadir di kelas balet karena suatu kejadian aneh sembari menyaksikan petugas Victory berseragam merah membantu pindahan tetangga baru mereka. Ketika Alice berada di tamannya mengambil jemuran, dia melihat Margaret berdiri termenung memegang pesawat mainan, tetapi dia tidak mempedulikan itu dan melanjutkan aktivitasnya. Alice mendapati keanehan ketika menyiapkan makan malam dan menemukan semua telur yang akan dia masak ternyata tak berisi seperti telur mainan. Tetapi dia kembali tak mempedulikan keanehan itu dan menyambut kepulangan suaminya. I made a roast. Wow. That fills me with dreams. Suatu hari Alice datang ke pesta yang diadakan Sally untuk menyambut kedatangan penghuni baru yaitu Violet dan suaminya Bill. Ketika bersantai di tepi kolam, Alice menyenandungkan lagu tapi tak lama dia dihentikan oleh Bunny yang bosan mendengarnya. Alice menjawab kalau dia sebenarnya tidak tahu lagu apa yang dinyanyikannya karena itu hanya terngiang-ngiang di kepalanya. Sepintas dia mendapat penglihatan tetapi hal itu segera hilang ketika Bunny memanggilnya. Mereka kemudian membaur bersama pasangan lainnya untuk mendengarkan pidato penyambutan dari Sally. Suasana sedikit menjadi canggung ketika tiba-tiba Margaret menyela dan menanyakan kenapa mereka berada di tempat itu sebelum suaminya membawa dia pergi dari pesta itu. Pembicaraan kemudian diambil oleh Frank yang merupakan suami Sally dan CEO perusahaan Victory. Frank menjawab pertanyaan Margaret dengan mengatakan kepada semua orang kalau mereka berada di tempat itu adalah untuk membangun sebuah kota tanpa kekacauan sebagai awal dari dunia baru. Ketika Alice mencari Jack, dia melihat Margaret yang menolak ketika diberikan obat oleh suaminya. Dia juga mengatakan sengaja disembunyikan di tempat itu, tetapi kemudian suaminya menutup pintu sebelum Margaret menyelesaikan ucapannya. Alice kembali mencari Jack dan menemukan dia sedang merapikan dasinya. Keanehan terjadi ketika Frank memergoki mereka tetapi dia terlihat tidak risih kemudian pergi dan Alice pun hanya diam menikmatinya. Keesokan harinya Alice dan teman-temannya pergi berbelanja. Pak yang tak hadir di pesta kemarin menanyakan kejadian ketika Margaret membuat suasana menjadi canggung. Diketahui kalau Margaret pernah mendapat penglihatan kemudian pergi ke gurun yang merupakan tempat terlarang dan membawa serta anaknya, tetapi ketika petugas menemukannya, Margaret hanya sendirian sedangkan anaknya tidak ditemukan sampai sekarang. Mereka juga membahas tentang pekerjaan suami mereka yang berhembus kabar kalau mereka sebenarnya membuat senjata. Pembicaraan itu segera dipotong Bunny yang mengatakan kalau tugas para istri adalah mendukung suaminya dan tidak melakukan hal yang dilarang semisal menanyakan pekerjaan para suami. Pada malam harinya, Alice mengalami mimpi aneh yang membuatnya tidak fokus dalam menjalani rutinitasnya. Dia kemudian memutuskan untuk jalan-jalan mencari udara segar. No shopping today, huh? Ketika di perjalanan, tiba-tiba dia melihat pesawat jatuh padahal tidak pernah ada sama sekali pesawat yang melintasi wilayah itu. Alice meminta sopir untuk berhenti dan mengeceknya, tetapi si sopir menolak karena melewati gurun adalah salah satu aturan yang dilarang bagi masyarakat umum. Meski begitu, Alice tidak mempedulikannya dan tetap pergi ke gurun untuk memeriksanya. Sesampainya di sebuah bukit, bukannya menemukan pesawat jatuh, dia malah menemukan sebuah bangunan misterius berbentuk kubah. Ketika Alice mendekat dan memegang dinding kaca bangunan itu, dia tersentak dan mendapatkan semacam penglihatan dan seperti mendengar suara Frank yang berulang seperti proses dalam hipnotis. Tak lama Alice terbangun dan mendapati dirinya berada di tempat tidur. Di tengah kebingungannya, dia melihat Jack sedang memasak untuk makan malam mereka. Dia juga menanyakan sejak kapan Jack pulang.
Jack menjawab kalau dia sudah di rumah sejak beberapa jam lalu ketika Alice tidur. Alice juga menceritakan kalau dia melihat pesawat terjatuh, akan tetapi Jack menjawab kalau itu tidak mungkin. Karena apabila memang ada pesawat jatuh, pasti semua orang di kota akan mendengar dan membicarakannya. Kejadian itu pun hanya dianggap Alice sebagai mimpi setelah Jack berhasil menenangkannya. Keesokan paginya ketika Alice membersihkan kaca jendela, tiba-tiba dinding di belakangnya bergerak dan membuatnya terhimpit. Sesaat kemudian ternyata kejadian itu hanya halusinasinya, kemudian mendapatkan telepon dari Margaret yang mengatakan kalau Alice telah melihatnya dan mencoba meyakinkan bahwa mereka telah dibohongi serta mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Meski bingung, Alice tidak percaya dengan yang dikatakan Margaret, kemudian menutup teleponnya. Alice kembali mendapati keanehan di kelas balet saat melihat bayangannya di cermin menyerupai Margaret. Ketika dia mencoba mendekat dan meletakkan tangannya di cermin, bayangan itu mulai membenturkan kepalanya sehingga membuatnya berteriak panik. Semua orang seketika terdiam memandanginya dan ketika dia berbalik ternyata dia hanya melihat bayangannya sendiri. Merasa khawatir dengan kejadian itu, Alice bergegas pulang dan sesampainya di rumah, dia melihat Margaret berada di atap rumah dan menggorok lehernya. Alice mencoba melihat keadaan Margaret tetapi dia dihentikan oleh orang-orang berbaju merah. Pada malam harinya, Alice mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada Jack, tetapi dia tidak mempercayainya karena suami Margaret mengatakan kalau saat ini istrinya dalam kondisi stabil dan baik-baik saja meski harus menjalani beberapa perawatan mental. Merasa muak dengan keadaan yang dialaminya, Alice kemudian menanyakan pekerjaan apa yang sebenarnya dikerjakan oleh para suami di gurun. Jack menjawab kalau dia adalah seorang teknisi dan selebihnya adalah rahasia yang memang sudah menjadi peraturan kalau para suami tidak dibolehkan untuk membahas pekerjaannya kepada istri. Jawaban itu tidak menghentikan pertengkaran di antara mereka hingga Jack membentaknya dan mengatakan kalau pertanyaan Alice itu bisa membuat mereka kehilangan semua hal dalam hidupnya. And if you keep talking like this, you're going to put it all at risk. Setelah itu, ketika sendiri menonton TV, Alice kembali mendapat penglihatan dirinya tenggelam di sebuah kolam sebelum dia tersadar dan mendapati dirinya berada di dekat jendela. Kejadian yang menimpanya beberapa hari terakhir itu mengacaukannya sampai-sampai ketika membungkus sayur, dia secara tidak sadar membungkus kepalanya sendiri sampai membuatnya tidak bisa bernafas. Beruntung dia tersadar dan melepaskan bungkus itu dari kepalanya. Setelah diperiksa oleh Dr. Colin, ternyata Alice hanya mengalami kecapean. Dokter juga memberikan resep tetapi Alice menolaknya karena merasa baik-baik saja. Alice sempat melihat berkas milik Margaret di dalam tas dan kebetulan dokter juga lupa membawa tasnya ketika akan pergi. Dia kemudian bergegas untuk mengambil berkas itu, tapi tiba-tiba dokter kembali untuk mengambil tasnya. Syukurlah Alice sempat mengambil berkas itu, tetapi setelah dibuka ternyata semua catatan tentang Margaret telah diburamkan. Ketika akan mandi, Alice mendapat penglihatan dirinya sedang bercinta dengan pria tetapi tidak terlihat wajahnya. Setelah itu dia tersadar dan sudah ditunggu Jack untuk mengajaknya pergi ke pesta yang diadakan oleh Frank. Jack juga menyiapkan gaun dan mengatakan kalau dia ingin punya anak dan meminta Alice untuk mempertimbangkannya. Di tengah kebingungan, Alice hanya bisa mengiyakan apa yang dikatakan Jack. Sesampainya di pesta, mereka disambut teman-temannya yang sudah lebih dulu sampai. Di tengah pesta meriah itu, Alice merasa tidak nyaman karena merasa diperhatikan oleh Frank dan Colin. Dia juga teringat kejadian yang dialaminya akhir-akhir ini ketika seorang penari muncul di tengah pesta. Dia mengajak Jack untuk pulang, akan tetapi Jack mengabaikannya karena Frank naik ke atas panggung untuk memberikan pengumuman yang mengejutkan semua orang. Frank memanggil Jack untuk bergabung dengannya dan mengumumkan kalau Jack diangkat menjadi Dewan Penasihat Senior. Sementara itu, Alice pergi ke kamar mandi diikuti Bunny untuk melihat keadaannya. Dia menceritakan apa yang terjadi kepada Bunny, akan tetapi Bunny malah memarahinya karena telah melanggar peraturan dan bersikap seperti anak kecil di tengah kebahagiaan suaminya saat ini. Beberapa hari kemudian, Alice mencoba bersikap seperti tidak terjadi apa-apa ketika suaminya mengadakan pesta makan malam yang juga dihadiri oleh Frank dan Sally. Ketika Alice sibuk menyelesaikan masakannya, Frank datang dan mengatakan kalau dia sangat menyayangkan karena Bunny tidak percaya dengan yang dikatakan Alice.
Dia juga menantang Alice untuk mengatakan yang dialaminya kepada semua orang karena dirinya yakin tidak akan ada yang percaya dengan yang dikatakan oleh Alice. Ketika makan malam dimulai, Alice sengaja duduk di kursi yang seharusnya untuk Jack agar dia bisa berhadapan dengan Frank. Di tengah perbincangan para tamu, Alice bertanya tentang kehidupan mereka sebelum di kota ini dan menjelaskan kalau latar belakang semua orang di kota ini sama karena sengaja dimanipulasi oleh Frank agar semua orang tidak mengingat kehidupan mereka yang sebenarnya seperti yang dialami Margaret. Jack mencoba menghentikan istrinya itu, tetapi Frank melarangnya dan mengatakan kalau Alice mengalami delusi seperti Margaret. Frank juga membuat omong kosong dengan mengatakan kalau Alice pernah tidur dengannya. Ketika suasana makan malam itu semakin tidak kondusif, Sally berdiri mengajak Frank pulang diikuti oleh tamu lainnya. Setelah mengantar para tamu pulang, Jack sangat kecewa dengan Alice karena merasa sengaja dipermalukan di depan Frank. Alice segera meminta maaf dan mengatakan kalau baginya adalah mereka berdua yang terpenting. Tak peduli entah itu kesejahteraan yang mereka dapat dari Victory. Dia juga mengajak Jack untuk pergi dari kota itu untuk membuat dunia mereka sendiri. Go, it's just that we're together. Alice bergegas mengemasi barangnya dan ketika dia masuk ke dalam mobil, Jack minta maaf karena semua ini harus terjadi. Setelah itu datanglah orang-orang berseragam merah menyeret Alice dari mobilnya, sedangkan Jack hanya menangis mendengar jeritan istrinya. Alice dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses semacam pencucian otak. Di tengah kesakitannya, Alice mendapat penglihatan ketika dia bersama dengan Jack tetapi pada masa yang lebih modern. Dalam penglihatannya itu, Jack kehilangan pekerjaannya. Alice mengatakan kalau dia akan mengambil jam kerja tambahan sebagai dokter untuk mengatasi masalah mereka. Sepulangnya dari rumah sakit, Jack bertanya kenapa dia terlambat dan tidak membalas pesannya. Hubungan mereka berdua terlihat tidak harmonis ketika Jack memeluk Alice untuk minta jatah. Terlalu lelah dengan pekerjaannya, Alice segera pergi tidur sementara Jack mendengarkan semacam demo promosi dari komputernya yang mirip dengan suara Frank. Kemudian adegan menunjukkan Alice telah stabil di rumah sakit Victory. Modern society has That's better. Beberapa hari kemudian Alice kembali dari rumah sakit dan menjalani rutinitasnya seperti tidak terjadi apa-apa, sampai suatu hari Jack pulang dan memutar musik yang membuat Alice kembali mendapat penglihatan. Berbeda dengan penglihatan sebelumnya, kali ini yang terlintas diingatannya adalah kejadian nyata ketika Jack melamar dalam proyek Victory. Dijelaskan sebagai persyaratan proyek itu, Jack memilih Alice sebagai pasangannya dan mengikuti semua peraturan termasuk merawat Alice yang terikat di tempat tidur memakai semacam kacamata. Dari sini semua menjadi jelas kalau ternyata kehidupan di Victory adalah sebuah dunia virtual ketika Jack juga memakai kacamata itu berbaring di samping Alice. Setelah itu, Alice tersadar di dunia Victory dan menuntut penjelasan dari Jack tentang kejadian itu. What did you do? Jack mengatakan kalau semua itu dilakukannya karena dia mencintai Alice dan ingin membuatnya bahagia dengan merasakan hidup berkecukupan tanpa satu masalah apapun. Tidak seperti di dunia nyata ketika hubungan mereka memburuk karena masalah ekonomi. Meski begitu, Alice tetap tidak terima dengan apa yang dilakukan Jack karena telah merenggut kehidupannya. Jack kemudian berlutut memeluk Alice dan berusaha meyakinkannya kalau keputusan yang dia ambil itu sudah benar. Jack yang tak mau melepaskan pelukannya itu tanpa disadarinya membuat Alice kesulitan untuk bernafas, dan ketika berusaha untuk melepaskan diri, Alice mengambil gelas dan memukul Jack hingga membuatnya tewas. Kematian di dunia Victory itu ternyata berlaku sama di dunia nyata. Di sisi lain, Frank mendapat telepon yang memberitahu tentang kejadian itu. Tak lama kemudian, Bunny datang melihat kejadian itu dan meminta Alice untuk segera pergi ke bangunan berbentuk kubah yang didatangi Alice beberapa waktu lalu. Bunny juga mengatakan kalau dia sudah mengetahui semuanya, akan tetapi dia sengaja memilih hidup di Victory demi bisa bersama anak-anaknya yang telah meninggal di dunia nyata. Keadaan menjadi kacau saat Alice keluar dengan baju berlumur darah. Dia bergegas meninggalkan kota diikuti oleh orang-orang berbaju merah.
Frank kembali mendapat kabar kalau Colin juga telah tewas. Kemudian tanpa alasan yang jelas, Sally menusuk Frank dan mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya. It's my turn now. Pada akhirnya Alice sampai di bangunan berbentuk kubah dan menyentuh dinding kacanya. knowledge that reality